Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan judul Makna Penderitaan Kristus bagi orang percaya. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perenungan kita hari ini, bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk mempertahankan keegoisan kita atau mempertahankan harga diri kita, sebab Yesus memberikan contoh kepada kita. Dia taat sampai mati di kayu salib. Artinya, ini adalah satu teladan yang Tuhan sudah berikan kepada semua kita orang percaya. Yohanes 13 ayat 15 berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memikirkan bagaimana kita agar sungguh-sungguh memaknai penderitaan Kristus ini. Maka kita harus mengutamakan kepentingan kebersamaan atau kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Hendaklah kita menyingkirkan kepentingan diri sendiri. Hendaklah kita menyingkirkan pujian-pujian yang sia-sia. Sebab itu kita harus menekankan kerendahan hati, yaitu menganggap orang lain lebih baik dari diri kita sendiri, menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita bangun kehidupan kekristenan kita supaya kita meneladani Kristus. Jangan senang mencari kepentingan diri sendiri, jangan senang dipuji-puji. Sebaliknya, marilah kita berlomba-lomba untuk rendah hati, untuk mengutamakan orang lain, untuk menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Apabila kedua hal ini kita mampu lakukan, tentu kita akan tidak terbawa arus dengan membicarakan orang lain atau menjelek-jelekan orang lain. Sebab kenapa? Apabila kita mampu merendahkan diri kita, maka disitulah keteladanan yang Yesus berikan kepada kita. Yesus rela mati di kayu salib. Yesus taat sampai disalibkan dengan tujuan semua kutuk dosa, semua karakter-karakter kita yang buruk itu disalibkan di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan untuk sungguh-sungguh memperhatikan orang lain. Marilah kita memuji orang lain. Marilah kita mengutamakan orang lain. Barangkali orang itu belum membalas apa yang sudah kita lakukan, menurut kita sudah baik, tetapi orang itu tidak mau melakukan. Tetapi itu tidak menjadi penting, karena Yesus juga tidak mencari itu. Tetapi sebaliknya, dia taat saja. Bagian saudara dan saya taat saja. Lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Jangan mempertahankan keegoisan kita, jangan mempertahankan harga diri kita. Sebaliknya,
marilah kita bersama-sama saling mengutamakan orang lain lebih utama dari diri kita. Maka itulah teladan yang harus kita berikan, sehingga makna penderitaan Kristus itu dapat dirasakan oleh orang lain, orang yang bersama-sama dengan kita, dimulai dari keluarga kita, gereja kita, komunitas kantor kita. Sebaliknya, kalau nilai-nilai itu tidak ada di dalam kehidupan kita, maka makna penderitaan Kristus itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Tuhan Yesus menolong kita untuk bisa meneladani Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi pesan saya, janganlah kita memperhatikan kepentingan diri kita sendiri, tetapi marilah kita memperhatikan kepentingan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.